Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana fikih tayamum, dan tayamum adalah salah satu bentuk taharah di dalam Islam untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Ketika punya bukunya dibuka halaman 25. Apa itu tayamum? Tayamum adalah memukulkan dua telapak tangan ke sa'id, yaitu ke permukaan tanah yang suci, dengan niat mudahan dan keberkahan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya syariat tayamum dengan ayat tayamum, maka itu berkaitan dengan kisah hilangnya kalung Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada saudarinya yaitu Asma binti Abu Bakar, kemudian kalung itu hilang. Lalu sahabat diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kalung tersebut. Sampai datang waktu salat, maka mereka belum menemukan kalungnya. Sehingga akhirnya mereka pun salat tanpa berwudu, dan akhirnya turunlah ayat tentang diperbolehkannya tayamum ketika seorang akan sholat dan tidak ada air karena tidak bisa berwudu karena tidak ada air. Radhiyallahu taala anha, jazakillah anha. Fawallahi, mengatakan sesuatu, tidaklah engkau mendapatkan sebuah permasalahan illa ja'alallahu laki min, dan itu membawa berkah untuk kaum muslimin. Seandainya kalau kita boleh mundur ke belakang ya, sampai pada zaman kita tidak ada syariat tayamum, sehingga ketika turun ayat itu maka ini menjadi berkah untuk kaum muslimin secara umum. Tayamum disyariatkan sebagai pengganti bersuci dengan air, baik itu untuk wudhu dan mandi bagi yang hadas kecil maupun hadas besar, di atas umat-umat yang lainnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku, kepada nabi sebelumku. Apa 5 hal itu? Yang pertama, nusirtu birru'bi. Jadi ketika Rasulullah akan berperang dengan musuhnya, 1 bulan perjalanan itu musuh sudah ketakutan. Untukku tanah yang ada di bumi ini tempat sholat dan alat bersuci. Kemudian beliau mengatakan, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. Maka siapapun di antara kalian yang datang waktu sholat atau ibadahnya itu di tempat ibadah mereka. Sedangkan kaum muslimin itu bisa sholat dimanapun selama tempat itu tidak masuk kategori tempat yang dilarang untuk melakukan sholat. Seperti tanah yang ada di bumi ini suci, bisa digunakan untuk sholat dan bisa digunakan untuk bersuci, yaitu untuk bertayamum. Kemudian yang berikutnya, wa uhillat liyal maghanim, dihalalkan kepadaku ghanimah. Adapun nabi-nabi terdahulu maka mereka tidak boleh mendapatkan ghanimah dari langit sehingga menghanguskan semua ghanimah tersebut. Adapun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ghanimah itu dibagi kepada pasukan yang ikut berperang. Kemudian yang berikutnya, walam wa qaumi khassah wa bu'ithu ilan nasi 'amah. Kalaulah nabi-nabi terdahulu mereka diutus untuk khusus untuk kaumnya, adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Maka dari hadis tadi ya, dijadikan bumi ini suci, bisa untuk sholat dan untuk bersuci. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Salih Al-Bassam dalam kitabnya Taysirul Alam Syarah Umdatil Ahkam,
Beliau mengatakan annal asla fil ardi taharah, gunakan untuk salat dan boleh untuk tayamum. Ada dua sebab akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah diperbolehkannya seorang muslimah dia melakukan tayamum. Ada dua sebabnya. Yang pertama, ketika atau mandi ternyata tidak ada air. Maka baik itu dia mukim atau safar, dia boleh melakukan tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, tanah yang suci. Ini syarat ketika ada uzur, ada alasan tidak dapat menggunakan air. Airnya ada, tapi dia tidak boleh menggunakan. Mungkin karena sakit, atau karena dia tidak bisa bergerak, sehingga tidak bisa menggunakan air, dan alasan-alasan yang dibenarkan yang lainnya. Atau misalnya kondisinya sangat dingin ya, dingin yang sangat menggigit ya, sehingga dia kalau menggunakan air akan madarat, maka ini boleh menggunakan kharajna fi safarin. Suatu ketika kami pernah dalam kondisi safar, fa asaba rajulan minna hajarun, dan dia punya luka di kepalanya, thummah talama. Kemudian ternyata dia sedang mimpi basah. Fasa'ala asabahu, maka kemudian dia tanya kepada fasa'ala ashabahu, dia tanya kepada para sahabat-sahabatnya, dia mengatakan hal tajiduna li rahsatan fit tayammum. Jadi orang ini punya luka di kepala karena kena batu, kemudian dia mimpi basah. Dia tanya kepada sahabatnya, apakah aku ini boleh menggunakan tayamum, artinya tidak mandi junub begitu. Faqalu, maka sahabat-sahabatnya mengatakan, najidulaka rahsatan, ma najidulaka rahsatan wa anta taqdiru alal ma. Kata sahabat-sahabatnya, kami tidak melihat engkau butuh rukhsah, itu bisa, dipaksa mandi masih bisa, tidak perlu tayamum. Maka kata Jabir bin Abdullah, faghtasala famata. Dipaksakan dia mandi, kemudian dia meninggal dunia. Karena luka di kepalanya, kemudian dipaksa dimandikan dengan air, kemudian dia meninggal dunia. Falamma qadimna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Ketika kami telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sampaikan cerita itu. Maka faqala, Nabi bersabda, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu, semoga Allah membunuh mereka semuanya. Rasulullah marah karena dia berfatwa tanpa ilmu. Kemudian beliau mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Karena sungguhnya obat dari ketidaktahuan ia bertanya kepada yang tahu. Innama kana yakfihi an tayammama. Cukup bagi orang itu dia melakukan tayamum. Yang menjadi istidlal kita bahwa seorang yang tidak bisa menggunakan air karena ada uzur, meskipun airnya ada, maka dia diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Tapi coba kita ulang dulu akhwati fillah. Ada dua sebab seorang itu diperbolehkan melakukan tayamum. Apa tadi sebab yang pertama? Ketika tidak mendapatkan air, ketika mukim maupun safar. Ketika mukim atau safar. Baik. Kemudian yang kedua, Ketika ada uzur alasan tidak dapat menggunakan air meskipun terdapat seperti karena air. sakit atau dingin yang sangat. Masya Allah, luar biasa. Baik, itu dua sebabnya ya. Baik itu ketika tidak ada air atau ada air tapi dia tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Baik, kemudian yang kedua atau yang berikutnya adalah apa alat yang bisa digunakan untuk bertayamum. Tayamum boleh dilakukan dengan media apa saja yang ada di permukaan tanah yang suci. Dan syarat media yang digunakan untuk tayamum itu kering yang bisa menerbangkan debu. Jika ketika tanahnya itu basah, lembab, maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Dan termasuk tanah yang tidak suci ya. Misalnya tanahnya itu kering tapi di tempat yang ada najisnya, maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Allah berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka bertayamumlah dengan debu yang thayyib, yang suci. Apa itu as-sa'id?
fatayammamu sa'idan thayyiba. Apa itu as-sa'id? As-sa'id adalah permukaan bumi, baik berupa tanah yang ada di permukaan ya, jadi di lantai misalnya, kemudian kerikil, batu, pasir, debu, termasuk juga pasir dan juga tembok. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang bolehnya bertayamum di tembok ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada orang akbala alal jidal, hatta akbala alal jidar, sampai Rasulullah itu menghadap ke tembok, famasaha wajahu wa yadayhi, kemudian beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya, thumma radda alaihi salam, kemudian baru bertayamum. Taib. Dan diperbolehkan pula ya bertayamum di tembok atau dinding atau dimanapun selama ada debunya. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, apabila dinding itu dilapisi dengan kayu atau cat, dan jika di atasnya ada debu, jadi ada debunya, maka ia bertayamum dengannya tidak mengapa. Dan sebagaimana orang yang bertayamum di atas tanah, karena debu merupakan unsur tanah. Adapun jika tidak ada debu di atasnya, jadi debunya tidak ada, maka dinding itu bukan bagian dari tanah dan tidak boleh bertayamum di atasnya. Jadi pastikan ketika tembok yang digunakan untuk tayamum ada debunya. Dan debu itu kelihatan ada debu. Ya, ibu-ibu insya Allah tahulah ini berdebu ya atau tidak gitu. Kalau tidak ada maka tidak bisa. Dan tidak bisa digunakan sebagai tayamum apabila tempatnya itu najis. Karena syarat tayamum tadi sa'idan thayyibah. Itu debu yang suci, sehingga misalnya di tanah yang terkena air seni ya, meskipun kering, misalnya ada tempat toilet umum, depannya ada tanah kering tapi kotoran kucing misalnya, maka tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Jadi pastikan dia suci dan dalam kondisi kering. Kalau dia tembok, maka pastikan ada debunya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sahnya tayamum hanya ada satu, yaitu harus ada niat di dalam hati. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan dibalas berdasarkan amalannya. Baik, yang berikutnya adalah bagaimana tata cara tayamum? Tata caranya adalah pertama mengucapkan basmalah. Jadi mengucapkan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan nama Allah, yaitu mengucapkan bismillah. Tapi ini sebagaimana wudu, wajibnya wudu ya, bukan rukun, maka demikian pula dalam tayamum. Kemudian yang berikutnya adalah setelah baca bismillah, menepuk kedua telapak tangan di tanah 1 kali pukulan. Jadi kedua telapak tangan dipukulkan, misalnya di tanah, maka dipukulkan 1 kali pukulan. Ya, 1 kali pukulan. Kemudian langkah yang ketiga, meniup debu atau tanah yang ada di telapak tangan. Jadi ditiup. Seperti ini. Bukan dipukul-pukulkan begini atau bahkan begini, bukan. Jadi diambil debunya 1 kali pukulan, kemudian ditiup. Begitu. Ya, dan seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, mengusap wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Lihat caranya. Jadi misalnya sudah kita ambil ya, atau kita ulang dari awal. Caranya begini. Pertama kita pukulkan kedua telapak tangan di permukaan tanah yang ada debunya. Kemudian ditiup. Kemudian diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Lihat. Ya, dari sini wajah, kemudian telapak tangan. Iya, sudah. Ya, seperti ini. Telapak tangan cukup sampai pergelangan, bukan sampai siku-siku. Jadi kita ulangi. Pertama baca bismillah, kemudian ditepukkan, ditiup, kemudian di wajah, telapak tangan. Ya, seperti ini. Cukup 1 kali. Jadi tidak perlu diputar-putar ya, karena ini bukan berwudu tapi tayamum.
Taib, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, ia berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu, "Kunna fi safarin ana wa anta." Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, aku dan engkau wahai Umar, suatu ketika kami dalam kondisi safar. Fa amma anta falam tusalli. Adapun engkau, jadi mereka ini keduanya sedang junub waktu itu, safar dan junub gitu. Fa amma anta falam tusalli. Waktu itu engkau tidak salat wahai Umar. Wa ama ana fatama'akkatu. Fatama'aktu, aku berguling-guling, fasallaitu, kemudian aku salat, atau aku menggosok-gosokkan tubuhku di tanah, kemudian aku salat. Fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengajarkan kepadamu seperti ini, enggak perlu engkau gosok-gosokkan tubuhmu di tanah. Kemudian beliau mencontohkan, fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardh. Beliau memukulkan bihima, kemudian nafakha, ditiup. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Taib, kita ulang dulu akhwati fillah bagaimana cara tayamum tadi. Ada 4 langkahnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, Membaca bismillah. Mengucap basmalah. Melakukan dua telapak tangan kedua di telapak atas tangan tangan satu satu kali kali pukulan. pukulan. debu atau tanah Baik. yang Yang ada di ketiga, telapak tangan. meniup Meniup apa? debu atau tanah yang ada di telapak Meniup debu tangan. ya. Mengusap wajah dan Usap kedua wajah tangan sampai pergelangan. hanya sampai pergelangan. Hanya sampai pergelangan. Aja sampai pergelangan. Tayyib, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik. Sekarang kita bahas tentang pembatal-pembatal tayamum. Pembatal tayamum hanya ada 3. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu, maka itu membatalkan tayamum. Dan batal wudhu itu ada 5 ya, kemarin kita pernah bahas. Keluarnya suatu dari jalan depan dan dari jalan belakang. Ketika wudhu batal, tayamum juga batal. Tidur nyenyak, yang kedua, hilangnya akal karena gila, yang ketiga, pingsan, mabuk termasuk ya, menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan syahwat, yang keempat, dan yang kelima, memakan daging onta. Ini semua pembatal wudhu yang juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, adanya air bagi orang yang sebelumnya tidak mendapatkan air. Dan yang ketiga, mampu menggunakan air bagi orang yang sebelumnya tidak mampu menggunakan air. Jadi yang kedua misalnya, ada seorang muslimah, dia berwudu, dia ingin berwudu tapi nggak ada air. Maka dia diganti dengan tayamum. Misalnya dia sholat zuhurnya dengan tayamum. Kemudian hujan lebat. Maka setelah asar, atau misalnya hujan lebat itu, dia masuk waktu asar, maka tayamumnya batal. Hujan lebat, kemudian datang waktu asar, maka tayamumnya batal. Meskipun dia tidak buang angin, meskipun dia tidak makan daging onta, maka otomatis batal. Kenapa? Karena ada air yang datang padanya. Sehingga tayamumnya tadi batal. Dia harus berwudu, kemudian sholat asar. Adapun sholat zuhurnya sudah sah. Kemudian yang ketiga adalah dia mampu menggunakan air bagi orang yang sebelumnya tidak mampu. Jadi misalnya ada orang yang, ada ibu-ibu ya, misalnya dia junub di waktu pagi, maka dia tidak ada air juga misalnya, dan dia kondisinya agak demam, dia tayamum, misalnya begitu. Maka dia sholat subuh dengan tayamum. Ketika dia kondisinya sudah baikan, dia mampu menggunakan air, maka dia harus mengulang mandi junub lagi untuk sholat zuhur. Intinya ketika ada air, maka tayamumnya menjadi batal, atau bagi orang yang mampu menggunakan air, tayamumnya menjadi batal. Taib, ini ada beberapa poin catatan akhwati fillah, silakan dicatat ya. Ini agak banyak ini poinnya. Yang pertama, tidak disyaratkan harus tertib di dalam tayamum, sehingga boleh mendahulukan wajah atau telapak tangan. Jadi misalnya antuna lupa ini. Kan kadang tayamum ini kan jarang-jarang dipakai ya. Misalnya lupa. Ini yang benar muka dulu atau telapak tangan dulu. Maka jawabannya boleh telapak tangan dulu, boleh muka dulu. Tapi yang utama adalah mendulukan wajah daripada telapak tangan. Karena hadisnya tadi begitu. Wajah kemudian telapak tangan. Tapi kalau lupa, telapak tangan dulu kemudian wajah, maka tayamumnya tetap sah ya. Tetap sah.
tidak perlu diulang lagi. Kemudian poin yang kedua, apabila seorang mempunyai beberapa hadas yang berbeda, maka cukup satu tayamum dengan niat untuk menghilangkan beberapa hadas. Misalnya, ada seorang muslimah, dia baru suci dari haidnya. Kemudian dia juga junub, selama haid itu dia mengalami junub misalnya. Dan ternyata dia tidak bisa mandi karena dia mungkin agak demam. Dan dia harus sholat subuh misalnya. Maka cukup tayamum satu untuk dua niat tadi. Niat untuk menghilangkan hadas besar, yaitu mandi junub digantikan dengan tayamum. Dan niat untuk menghilangkan hadasnya junub, haid misalnya. Kemudian dia niat menghilangkan hadas kecil, yaitu niat untuk berwudu. Jadi niat menghilangkan hadasnya haid, hadasnya junub, sekaligus niat untuk menggantikan wudu. 3 niat dengan 1 kali gerakan tayamum. Ini diperbolehkan. Yang ketiga, apabila seorang memiliki air yang sedikit dan tidak mencukupi jika digunakan untuk berwudu atau mandi, maka dia langsung bertayamum. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Malik, dan ulama Syafi'iyah. Jadi misalnya dia hanya punya air 1 botol, air mineral. Nggak ada lagi air yang lainnya. Ini kalau digunakan untuk mandi, maka tidak cukup. Kalau digunakan untuk wudhu, nggak bisa minum. Misalnya begitu. Maka dia boleh langsung bertayamum. Jadi biarkan air ini untuk minum saja. Karena airnya nggak ada. Air itu ada tapi sangat terbatas sekali. Maka boleh tayamum. Yang keempat, apabila seorang telah bertayamum, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang berwudu, oleh orang yang sudah berwudu, seperti sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan yang lainnya. Jadi ketika dia sudah bertayamum, maka dia boleh sholat, ya, kemudian dia baca Quran dengan menyentuh mushaf, ketika sebelumnya dia haid, meskipun dia belum mandi. Jadi dia sudah suci begitu, sudah suci. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, apabila seorang tidak mendapatkan air dan telah masuk waktu sholat, maka kondisinya dirinci sebagai berikut. Jadi misalnya ada seorang muslimah masuk waktu asar. Dia mau sholat tapi nggak ada air. Gitu. Maka dirinci sebagai berikut kondisinya. Yang pertama, jika seorang mengetahui atau dia yakin bahwa dia tidak akan mendapatkan air sampai waktu sholat itu habis, atau jika seorang ragu apakah dia dapat atau tidak, nggak tahu, maka hendaknya dia melakukan sholat di awal waktunya. Jadi misalnya dia di rumah, dia mau sholat asar, ternyata nggak ada air, kerannya mati. Pas air itu matilah, air dari pusat misalnya. Dan dia tahu ada pemberitahuan di grup misalnya bahwa air ini baru nyala ketika masuk waktu maghrib. Intinya tidak ada air sama sekali di rumah, dan dia tahu bahwa itu airnya akan datang ketika sudah masuk waktu maghrib. Maka seperti itu dia tayamum dan sholat di awal waktu asar. Atau dia ragu-ragu, dia nggak tahu nih kapan datang air, maka dia segera sholat. Tayamum dan segera sholat. Kondisi yang kedua, jika seorang tahu atau dia yakin bahwasanya dia akan mendapatkan air, maka hendaknya sholatnya diakhirkan sampai dia dapat air. Misalnya dalam kasus tadi, dia sudah tahu bahwasannya air ini akan nyala baru waktu maghrib, dan tapi dia lihat di luar itu mau hujan, dan hujannya kayaknya lebat banget ini. Mendungnya hitam begitu. Dan waktu sholat masih cukup panjang. Maka hendaknya ditunggu sampai hujan turun, dia punya air, kemudian digunakan untuk berwudu. Intinya, ketika seorang itu tidak punya air, maka kalau dia yakin menunggu itu tetap tidak mendapatkan air sampai di luar waktunya, maka segera sholat. Tapi kalau dia yakin bahwa sebentar lagi akan dapat air di dalam waktu sholat, maka ditunda sholatnya, diakhirkan. Kemudian yang berikutnya, seorang diperbolehkan melakukan sholat fardu dan sholat sunnah dengan 1 tayamum, serta boleh bertayamum sebelum masuk waktu sholat. Ini pendapat Abu Hanifah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi misalnya nih, ada keyakinan di masyarakat, tayamum itu hanya untuk 1 sholat saja. Jadi sholat duhur, tayamum. Nanti ba'diyah duhur, tayamum lagi. Dan demikian seterusnya.
Yang benar, selama tayamumnya tidak batal dengan 3 pembatal tadi, pembatal wudhu, adanya air, atau mampu menggunakan air, maka tayamum itu masih ada. Sehingga ketika ada ibu-ibu yang wudhu di waktu zuhur bisa digunakan. Ketika ada ibu-ibu yang tayamum di waktu zuhur bisa digunakan sampai asar. Selama tayamumnya tidak batal. Termasuk juga boleh seorang muslimah itu tayamum di waktu sebelum maghrib untuk sholat maghrib. Itu boleh. Jadi tidak harus ketika masuk waktu kemudian baru tayamum. Yang berikutnya, apabila seorang sedang melakukan sholat dengan tayamum, jadi dia tayamum kemudian sholat, lalu dia mendapati air, maka tidak perlu memutuskan sholatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian memutuskan amalan-amalan kalian. Contohnya begini akhwati fillah. Misalnya ada seorang ummahat, dia sholat dengan tayamum karena tidak ada air di rumahnya. Di tengah-tengah dia sholat itu, misalnya sholat isya, tiba-tiba hujan lebat. Nah, yang jadi pertanyaan kan ketika ada air kan tayamumnya batal ini. Tapi dia sedang sholat. Maka sholatnya diteruskan dan sholatnya itu sah. Tidak perlu dibatalkan. Kecuali ya, dia sudah tayamum untuk sholat isya, tiba-tiba hujan lebat, maka dia harus berwudu. Kalau sholatnya belum dimulai. Adapun ketika sudah dimulai, maka diteruskan dan tidak perlu diputuskan. Yang berikutnya, apabila seorang mendapatkan air setelah melakukan sholat, sedangkan waktu sholat masih ada, maka ia tidak harus mengulangi sholat. Kalau dia mau mengulangi itu mustahab saja, boleh, tapi tidak harus. Disebutkan dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja rajulani fi safarin, fahadaratis shalah, falaysa ma'ahul ma'. Ada 2 orang yang safar dan datang waktu sholat dan mereka tidak punya air. Fatayammama sa'idan tayyiba fasallaya. 2 orang itu kemudian tayamum dan sholat. Thumma wajadal ma' fil waqti. Kemudian mereka ini dapat air masih di dalam waktu sholat. Fa'ada ahaduhuma salata wal wudu'a walam yu'idil akhar. Yang salah satunya karena dia merasa tadi sholatnya pakai tayamum, dia ulang sholatnya, dia ulang wudu kemudian dia ulang sholat. Adapun yang lainnya dia tidak mengulangnya. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, dan disampaikan kepada beliau, faqala lil ladzina lam yu'idis shalah. Dan dikatakan kepada orang yang tidak mengulang salat, asabta sunnah. Engkau telah sesuai dengan sunnahku. Wa ajza'atka salatuka, dan cukup salatmu yang tadi itu. Faqala lil ladzi tawadda'a wa 'ada. Dan dikatakan kepada orang yang mengulang wudu, kemudian dia mengulang salatnya, laka ajra marratain. Bagimu ada 2 pahala. Jadi ketika sudah salat dengan tayamum, kemudian masih ada waktu salat, salatnya tidak perlu diulang. Yang berikutnya, tayamum tidak batal karena waktu salat telah habis. Jadi ketika salat zuhur dengan tayamum masuk waktu asar, maka tayamumnya tidak batal. Selama tidak ada 3 pembatal tayamum tadi. Dia bisa digunakan untuk sholat asar. Apabila seorang berhadas dan dikhawatirkan akan terlewat sholat yang tidak dapat diulang, maka diperbolehkan baginya tayamum. Perhatikan. Apabila seorang itu berhadas, kemudian dikhawatirkan terlewat sholat yang tidak bisa diulang, atau kemungkinan mengulangnya sangat kecil, maka dia boleh sholat dengan tayamum. Meskipun ada air dan air itu jauh. Contohnya begini akhwati fillah. Misalnya ada jenazah, ada sholat jenazah, dan ini segera dimulai sholatnya begitu. Sedangkan antunna kalau berwudu sangat jauh sekali, maka antun bisa tayamum kemudian ikut sholat jenazah. Karena keburu diangkat ini jenazahnya. Atau yang kedua, misalnya sholat Idul Adha misalnya, atau Idul Fitri. Di tengah-tengah manusia yang sangat banyak. Tempat wudhu sangat jauh sekali. Dan bentar lagi sholat akan dimulai. Ketika antunna keluar, dipastikan balik ke sini, sholat sudah selesai. Karena sangat jauh sekali tempatnya. Maka ketika itu antun boleh bertayamum. Meskipun ada air. Tapi airnya kan jauh.
Jadi karena sholatnya terlewatkan ya, khawatir terlewatkan, maka ini boleh. Taib yang berikutnya adalah apabila seorang mengalami junub pada waktu yang sangat dingin, bertayamum. Apa kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala? Jika malam sangat dingin dan ia tidak mampu menggunakan air, maka ia wajib memanasi air yang memungkinkan. Dipanasi dulu airnya. Jika tidak memungkinkan memanasi air yang dingin, maka saat kondisi seperti itu, ia bertayamum untuk janabah dan ia sholat dengannya. Jadi ingat, jangan terburu-buru tayamum kalau dirasa bisa menggunakan air hangat. Jadi air hangat dulu, kemudian baru kalau nggak bisa baru tayamum. Dari sini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini perlu ya diketahui oleh para muslimah bahwa mohon maaf ya, tidak ada alasan bagi seorang ummahat, seorang muslimah, seorang istri untuk menolak hajat suaminya. Ya karena ketika dia itu sedang junub ya, dalam kondisi pagi hari agak tidak fit, maka dia bisa memanasi air. Kalau tidak ada air, maka dia bisa bertayamum. Jadi dia bisa menjalankan tugas sebagai seorang istri dalam kondisi yang sedemikian itu. Taib yang berikutnya adalah seorang yang junub dan bertayamum, lalu ketika ia mendapati air atau sudah bisa menggunakan air, maka dia wajib mengulang mandi lagi. Sebagaimana pernah dikisahkan dari Imran bin Husain, Nabi SAW bersabda kepada seorang, jadi orang ini junub dan dia tidak sholat, kata Nabi, ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum. Apa yang menghalangimu sholat dengan kaummu atau sholat dengan jamaah waktu itu? Qala asabatni janabatun. Wahai Rasulullah, aku ini sedang junub. Walal ma, dan aku nggak ada air untuk mandi. Kata Nabi, alaika bisa'idin fa innahu yakfika. Bagimu cukup tayamum, itu sudah bisa menggantikan mandi junub gitu. Maka ketika Nabi sudah ada air waktu itu, kata Nabi kepada sahabat, idhab fa'afrighuhu alaika. Ini ada air, pergilah dan tuangkan ini kepada dirimu. Artinya gunakan untuk mandi. Ini sebagai dalil bahwa ketika seorang wanita itu mandi, ketika seorang itu tayamum sebagai pengganti mandi, saat sudah ada air atau sudah mampu menggunakan air, maka dia harus mengulang mandi lagi. Di dalam kasus tadi, seorang muslimah yang dia junub di pagi hari, dan dia tidak bisa menggunakan air karena agak demam, maka dia tayamum untuk sholat subuh. Ketika sholat zuhur dia sudah tidak demam, dia harus mengulang mandi junub lagi. Baik, kemudian yang berikutnya, apabila seorang memiliki luka pada sebagian anggota tubuhnya, dan luka yang dimaksud adalah luka yang terasa sakit jika terkena air, maka hendaknya dia bertayamum untuk bagian luka dan tetap membasuh pada anggota wudhu atau mandi. Ini pendapat dari Asy-Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya tayamum di sini bukan untuk anggota yang dibasuh, tetapi anggota-anggota yang tidak dibasuh. Maka ini menyerupai mengusap kedua sepatu dalam satu sisi, karena di dalamnya membasuh sebagian anggota yang dibasuh, sedangkan mengusap sepatu sebagai pengganti membasuh kaki yang ada di bawahnya, maka di sini menggabungkan pengganti dan yang diganti. Misalnya begini akhwati fillah. Ada seorang muslimah ya, dia tidak bisa membasuh tangannya ketika berwudu karena di tangannya ada luka, dan ketika dipaksakan kena air maka akan menjadi madharat. Ada luka di tangannya misalnya, dan dia harus berwudu. Maka caranya, sebelum dia berwudu, ini yang paling enak ya, sebelum dulu, dia tayamumkan dulu. Jadi dia pukulkan telapak tangannya, ditiup, kemudian diusapkan di bagian lukanya tadi. Ya, di bagian lukanya. Ini sudah tayamum tangan ini. Sedangkan nanti setelah itu dia berwudu seperti biasa. Ya, mulut, kemudian muka, telapak tangan, lengan, dan seterusnya. Kecuali ini. Jadi yang lainnya ini wudu, sedangkan ini ditayamumkan. Tayamum bisa sebelum dan bisa setelah berwudu. Cuman paling enak sebelum, karena masih kering ya. Karena kalau udah berwudu biasanya tangannya agak basah gitu. Tayyib, yang berikutnya, apabila ada mayit yang belum dimandikan karena tidak ada air, maka harus ditayamumkan seperti orang hidup. Karena memandikan adalah kewajiban. Jadi misalnya ada jenazah, dia belum dimandikan. Maka ditayamumkan. Caranya gimana? Ya tinggal dipukulkan
tangan kita, kemudian ditiupkan ke wajah, ditiup, kemudian diusap di wajah dan kedua telapak tangannya. Intinya ketika tidak ada air maka jenazah ditayamumkan. Baik, yang berikutnya adalah apabila ada jenazah ya. Satu ada jenazah, ada orang junub, ada wanita yang haid, ada orang yang terkena najis, sementara airnya itu hanya ada salah satu untuk mereka. Jadi ada 4 orang, ada jenazah, ada orang junub, ada wanita haid, ada orang kena najis bajunya. Maka, tapi airnya cukup untuk salah satu di antara mereka. Maka pembagiannya adalah jika air itu milik salah seorang di antara mereka, maka air itu digunakan untuk pemiliknya. Jadi misalnya pemiliknya wanita haid, maka dia menggunakan air. Nggak bisa untuk yang lain. Ketika kamu punya adalah jenazah, maka jenazah itu yang dimandikan. Bukan untuk yang lainnya. Tapi jika air itu nggak ada yang punya, maka air itu diberikan secara berurutan ini. Yang pertama untuk jenazah dulu. Kenapa? Karena ini adalah mandi dia yang terakhir. Kemudian yang kedua bagi orang yang terkena najis pada badannya. Karena najis nggak bisa ditayamumi. Kemudian yang ketiga bagi wanita yang haid. Karena haid cuma sebulan sekali. Kemudian baru yang keempat adalah bagi orang yang junub. Jadi digunakan skala prioritas. Jenazah dulu, orang yang kena najis dulu, orang yang haid, wanita yang haid, kemudian baru orang yang junub. Kalau ada sisa baru urutan yang tadi itu. Baik, yang berikutnya adalah tidak diperbolehkan mengusap sepatu jika bersucinya dengan tayamum. Jadi ketika tayamum, sepatunya itu harus tidak bisa diusap ya, karena mengusap sepatu hanya khusus masalah berwudu. Yang terakhir, apabila seorang sama sekali tidak mendapatkan 2 alat bersuci ya, air nggak ada, kemudian debu pun nggak ada, ini disebut dengan faqid tahurain. Orang yang kehilangan 2 alat bersuci, bagaimana sholatnya? Maka dia sholat pada waktunya dengan kondisi apa adanya, meskipun tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Sholatnya sah dan sholatnya tidak perlu diulang. Misalnya ada seorang yang kondisi di rumah sakit, dia tidak bisa tayamum, tidak bisa berwudu, maka dia sholat apa adanya. Itu disebut dengan faqid tahurain, dia sholat dengan tanpa wudu dan tanpa tayamum. Ini akhwati fillah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, sekarang waktunya tanya jawab. Untuk pertanyaan disampaikan via langsung, dimulai. Caranya raise hand dulu ya. Silahkan yang pertama, Triana. Di penjelasan tadi kan tidak ada wudu jika apakah ada ruksah untuk pengidap ini loh, sakitnya sih nggak separah sih Ustadz, cuman kayak alergi jika terkena air sering gitu loh Ustadz. Apakah ada? Masya Allah, luar biasa pertanyaan dari Prof. Membaca basmalah begitu ya. Sehingga bagaimana hukum basmalah itu? Kita sudah membahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang Allah alaihi tidak ada sunnah. Kenapa? Karena hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama membaifkan hadis ini dan sebagiannya menghasankan ketika berwudu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena hadisnya diperselisihkan derajatnya. Jadi ketika membaca maka afdol, ketika tidak baca tidak mengapa. Kena air itu kakinya menjadi maldharat begitu. Maka ketika seperti itu ya, ketika seperti itu maka ahsan kaos kakinya sehingga tidak kena ke bagian kakinya. Jadi dan itu bisa bertahan 1 hari 1 malam seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Tapi kalau misalnya kaos kaki juga tidak ada karena mungkin lagi dicuci ya dan dirasa maldharat ketika dibasuh, maka basuh seperti biasa. Adapun kakinya cukup ditayamumi. Jadi dipukul kedua telapak tangan, ditiup kemudian diusapkan ke kakinya. Seperti itu. Jadi menggabungkan antara wudu dengan tayamum. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Ya, Ibu Triana, apakah sudah bisa unmute? Kalau belum, kita ke Ibu Asri Rosalina dari Probolinggo. Oh ya, silakan Ibu Triana. Silakan Bu, dari Lampung Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustadz dan wabarakatuh. keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin wa iyyakunna. Ya, Silakan izin Bu. bertanya Ustadz. Silakan Bu. Tadi saya agak telat masuk Ustadz karena lagi ngurus anak sakit. Nah, ini pertanyaannya Apa-apa, Bu? berkaitan dengan anak yang sakit. Iya, Ya kan sudah bersih dari haidnya itu 2 hari yang lalu, tapi Iya. kondisinya panas tinggi sekali.
Iya, Nah, jadi kan itu nggak boleh mandi, Ustadz, nggak boleh kena iya, air, kata dokter itu. Jadi bagaimana solusinya, Ustadz? iya, Masya Allah. Apakah boleh tayamum dulu, kemudian nanti sehat baru mandi, atau gimana? Iya, mohon Iya, penjelasan, Ustadz. Masya Allah. Tapi luar biasa pertanyaan dari Lampung ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan tayamum, Bu. Jadi di rumah sakit pastikan ada bagian yang ada debunya. Biasanya kan di bawahnya dipan itu ada debu ya. Nah, maka diambil di situ, kemudian diusapkan di wajah dan kedua telapak tangan sampai siku-siku. Selesai. Jadi dia sudah suci secara hukum fikih. Silakan sholat, kemudian yang lainnya. Nah, nanti ketika sudah sembuh bisa menggunakan air baru mengulang mandi untuk menghilangkan hadas haid tadi. Jadi sampai dia mampu menggunakan Oh, air. nah, Ustadz. Taib. Barakallahu fikum. Ya, Silakan. nah, Ustadz ya. Jazakallah khair, Ustadz. Jazakumullah khairan. Silakan yang lainnya. Ya, berikutnya Ibu Asri Rosalina dari Probolinggo, silahkan. Ya, Ya. lanjut ke yang Assalamualaikum Ustadz. Afwan Uhti, barusan agak susah ini Oh iya, ngidupin silakan mic-nya. iya, Nah, silakan dari Probolinggo. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Tadi ada yang kurang paham saya Ustadz. Apabila seseorang itu sakit di sebagian tubuhnya yang Iya, mana dia harus berwudu, diusap wudunya, akan tetapi dia ada luka. Tadi Ustadz menjelaskan kalau tidak salah berarti harus tayamum dulu, setelah iya, tayamum kemudian berwudu. baru berwudu ya Ustadz. Oh, Iya, jadi seperti itu ya Ustadz ya. benar. Nah, Ustadz, saya khawatir salah soalnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya seorang wanita yang dia itu harus mandi junub atau mandi suci dari haid ya Ustadz, Iya, sementara air yang tersedia hanya cukup untuk berwudu, iya, apakah dia boleh mengangkat hadasnya dengan wudhu terlebih dahulu atau cukup dengan bertayamum saja Ustadz? baik. Dan batasan untuk airnya itu sampai sejauh mana? Apakah hanya sekedar air yang kita miliki ataukah boleh misalnya kita harus mencari ke desa yang lain atau ke tetangga gitu Ustadz? Baik. Masya Allah, pertanyaan Nah, sangat itu bagus. saja. Barakallahu fiik. Wa fikunna Jazakallah khair barakallah. Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari Probolinggo ya. Jadi kembali lagi yang pertama, akhwati fillah, ketika seorang ini ada anggota badan yang dia harus dibasuh dengan wudhu atau mandi dan tidak memungkinkan ya. Kalau contoh kita tadi kan lengan ini, misalnya dia punya luka di lengannya. Dan ini kan bagian anggota wudhu. Atau misalnya dia harus mandi juga, misalnya begitu. Nah, maka caranya, sedangkan yang lainnya masih tidak apa-apa, bisa dimandikan atau bisa dilakukan wudhu. Maka caranya ada dua pilihannya. Antunna tayamumi dulu bagian ini, dan itu yang lebih enak karena tangannya masih kering. Jadi dipukulkan di tanah, ditiup, kemudian diusapkan di bagian yang anggota wudhu ini, sekali usapan. Ini sudah ditayamumi. Demikian pula ketika mandi. Misalnya sebelum mandi, ditayamum dulu, kemudian baru nanti mandi seperti biasa. Yang dirasa ini nggak kena gitu, nggak kena air mandi. Maka itu bisa di awal atau setelah berwudu atau setelah mandi baru ditayamumi. Cuman biasanya kalau sudah mandi atau wudu tangan kita jadi basah, lembab, jadi sulit. Maka enaknya sebelum. Intinya bergabung di situ antara tayamum dengan wudu, begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika orang punya air yang sangat terbatas? Dan kapan batasan dia boleh tayamum? Batasannya adalah ketika dia tidak maldharat ketika mendapatkan air. Misalnya nih, kondisinya masih sangat malam ya, dini hari gitu, dia harus mandi junub, sedangkan nggak mungkin dia keluar. Dan air cuma 1 botol, air mineral. Maka dia cukup tayamum dengan 2 niat. Niat untuk menghilangkan hadas junub dan hadas haid. Kemudian dia sekalian niat juga untuk berwudu, pengganti berwudu. Jadi 1 untuk 3 hal tadi. Airnya untuk minum, atau kalau enggak airnya untuk wudu. Tapi ketika ini airnya cuma hanya ini, maka sebaiknya tidak digunakan untuk berwudu. Digunakan untuk minum saja. Seperti itu. Jadi selama tidak maldharat, maka itu dicari airnya. Tapi kalau maldharat ya dia tayamum. Tapi ketika ada air, nanti sholat mandinya diulang lagi. Diulang lagi untuk sholat yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya.
Silakan Ibu Yuniarti dari Bandung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Bandung. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Kan saya tuh masih bingung ya Pak Ustadz. Saya tuh lagi sedang safar pada saat ini. Nah, saya itu sedang sakit juga Pak Ustadz. Nah, kan Apa? Siapa rumah gini? saya itu kan bukan di Jakarta ya Pak Ustadz. Kan rumah saya itu di Bandung Pak Ustadz. Jadi Iya, kalau misalnya sholat nih, itu sholatnya mengerjakan satu waktu, misalkan nih contohnya sholat duhur, iya, misalkan sholat asar. Nah itu apakah kita, karena kita rumahnya bukan di tempat, bukan di misalnya Bandung. bukan di Jakarta gitu Pak Ustadz, itu Iya, sholatnya di jama atau gimana Pak Ustadz? Terus baik, yang Masya kedua Allah. saya izin bertanya lagi Pak Ustadz, kalau Iya, misalnya kita sedang bepergian, nah kita sebetulnya sih bisa turun di masjid ya. Tapi kalau misalkan terdesak itu Pak Ustadz harus tayamum. Nah tayamumnya itu eh satu waktu, misalnya sekarang sholat duhur tayamum, iya, misalnya sholat asar tayamum lagi, apa gimana tuh Pak Ustadz jajakan taib, waktunya? taib, Masya Allah. Luar biasa pertanyaan dari Bandung ya. Yang pertama tentang ketika seorang ini sedang safar, dia tinggal di sebuah kota tapi berada di kota yang lainnya, maka itu sedang musafir, Bu. Dan itu boleh untuk menjamak dan mengqashar sholat. Jadi dia boleh menjamak dan mengqashar. Meskipun yang afdol, yang utama, selama dalam perjalanan dia jamak qashar, ketika sampai di tujuan maka cukup qashar tanpa jamak. Jadi ketika perjalanan dari Bandung ke Jakarta itu jamak qashar ketika diperlukan. Saat sampai di Jakarta cukup qashar saja. Tapi waktunya tetap. Duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Intinya hanya di qashar. Tidak dipindahkan. Itu kalau bisa ya. Tapi kalau terasa berat ya, maka bisa di jamak qashar meskipun berada di tempat safar. Baik, kemudian yang kedua tentang tadi apa namanya? Ketika apa tadi yang kedua, Bu? Tentang tayamum Pak Ustadz, misalnya kita Oh sedang di iya, kendaraan, siap. sedang safar di Baik. kendaraan, atau gimana? Iya, boleh nggak? Taib. Jadi misalnya ketika seorang dalam kendaraan, apakah dia boleh tayamum dan tayamumnya untuk berapa sholat tadi ya? Jadi Iya. ketika dia dalam kondisi safar, diusahakan tidak sholat di atas kendaraan. Yang pertama, kenapa? Karena sholat di atas kendaraan itu tidak bisa menghadap kiblat. Seorang itu boleh sholat di atas kendaraan kalau diperkirakan dia nunggu kendaraan berhenti, sholatnya di luar waktunya. Jadi misalnya sholat asar, dia berangkatnya misalnya sebelum asar, kemudian nyampainya maghrib. Jadi dia harus asarnya di kendaraan, maka dia sholat di atas kendaraan. Tapi kalau diperkirakan nyampe sana masih sebelum maghrib, maka dia tidak sholat di kendaraan, tapi sholat ketika nyampe tujuan. Kenapa? Karena tidak bisa menghadap kiblat dengan sempurna ketika di kendaraan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana tayamumnya? Selama tayamumnya tidak batal, keluar waktu sholat tidak membatalkan tayamum. Misalnya nih, dia tadi sebelum berangkat sempat tayamum dulu di stasiun karena nggak ada air ya, atau di terminal. Kemudian apa namanya? Kemudian dia naik kendaraan, maka dia bisa sholat dengan apa namanya? Dia bisa sholat dengan kondisi tayamum tadi itu, ya, untuk maghrib atau untuk isyanya. Jadi intinya tayamum satu bisa untuk beberapa sholat selama tayamumnya tidak batal. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Ya, Silakan Ibu Nurul Hidayah dari Malang. ya silakan dari Malang. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya ada yang belum paham yang tentang poin penting yang di poin ketiga kalau nggak salah. Iya, Itu gimana, kan Bu? ketika orang muslimah yang baru selesai haid dan juga baru selesai junub, maka tayamumnya bisa satu niat untuk beberapa hadas. Hadas, iya. Nah, tahu saya kalau selesai haid terus junub itu apakah tidak sebaiknya untuk mandi haid dulu, mandi wajib haid dulu ya Ustadz ya baru boleh berjunub atau bagaimana Ustadz? Iya, Kemudian yang kedua, apakah ada syarat jumlah air untuk berwudhu ya Ustadz? Misalkan di rumah airnya itu tinggal seperempat timba, itu apakah iya. boleh untuk
berwudu Atau tayamum begitu ya? ya atau Taib. tayamum atau Taib, Masya Allah. Baik, baik, luar biasa pertanyaan dari Malang ya. Iya, yang pertama akhwati fillah, tentang tadi ya, menggabungkan beberapa niat itu sebenarnya tidak hanya untuk tayamum ya. Untuk mandi pun bisa, yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi misalnya nih ada seorang muslimah, dia punya dua hadas. Hadas haid sama hadas junub. Semuanya hadas besar ini. Maka dia tidak perlu dua kali mandi. Ini mandi haid, kemudian nanti pakai handuk mandi lagi. Tidak perlu seperti itu. Dia cukup niat dua dalam satu kali mandi, yaitu niat mandi haid sekaligus niat mandi junub. Bahkan ketika itu hari Jumat dan dia ingin sholat Jumat misalnya, maka niatnya tiga. Dia niat mandi haid sekaligus mandi junub sekaligus niat mandi hari Jumat. Seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih, idza jitama'at ibadatani min jinsin wahidin iktafa anhuma bi fi'lin wahidin idza kana maqsudu wahidan. Apabila ada dua ibadah yang jenisnya sama, kemudian dalam waktu yang bersamaan, maka melakukan salah satu dari keduanya sudah mencukupi kalau tujuannya adalah sama. Termasuk dalam masalah tayamum tadi, akhwati fillah. Jadi seharusnya nih, dia harusnya haidnya dihilangkan, junubnya dihilangkan, kemudian dia berwudu. Maka tiga ini bisa dengan satu kali tayamum. Tayamum dengan niat untuk pengganti mandi haid, pengganti mandi junub, sekaligus pengganti wudu dengan satu tayamum. Sudah cukup untuk semuanya. Tapi kemudian yang berikutnya, termasuk sebentar lagi ya, misalnya akan Idul Adha ini, seandainya ada seorang muslimah, dia punya anak bayi perempuan yang hari ketujuhnya itu pas Idul Adha besok misalnya. Maka dia bisa dengan satu niat dalam satu sembelihan. Jadi dia beli kambing satu untuk akikohnya putrinya tadi, bayinya, sekaligus kurbannya putrinya, itu boleh. Kan itu sekali penyembelihan, jadi niatnya dua. Tapi semuanya untuk putrinya ya, bukan untuk dirinya. Baik, kembali yang pertanyaan kedua tentang masalah apa tadi yang kedua? Yang kedua masalah syarat syarat untuk ini ya, air untuk berwudu. berwudu. Taib, Masya Allah. Syarat air untuk berwudu adalah selama dia cukup satu mud, akhwati fillah. Satu mud, satu cakupan tangan. Maka seperti ini sudah cukup untuk berwudu. Jadi kalau yang sekarang itu untuk air mineral yang botolnya segini, air gelasan itu. Ketika seorang muslimah punya air segitu, maka sudah cukup buat berwudu. Ya, harus cukup ya, jadi dituang dikit-dikit gitu. Tapi harus ada tuangannya ya, karena yang namanya basuh harus ada genangan air. Tidak cukup dengan disemprot-semprot. Ya, jadi kalau ada satu gelas air mineral sudah bisa digunakan untuk berwudu. Adapun mandi maka butuh 4 mud sampai 5 mud. 1 shot sampai 5 mud ya. Baik, wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa kita bahas akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silakan mungkin yang lainnya bisa dikirimkan pertanyaannya di grup ya. Tapi sepertinya mohon maaf mulai pekan ini sesi tanya jawab kita batasi sampai hari Jumat ya, hari Kamis sama hari Jumat saja. Nanti silakan dikirimkan, adapun jawabnya kita akan cari waktu yang luang insyaallah. Baik, ini yang bisa kita bahas. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.